Ya, kembali lagi bersama saya Bu Najma. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini video ke-6 ya. Nah, nanti eh, masih sama gambarnya ya. Yaitu ini namanya gambar sistem heksasial. Tolong jangan sampai lupa terkait dari elektroda positif. Jadi yang ada tanda panahnya itu disitulah area atau letak dari elektroda positif ya. Nah, kalau Pak Bu tanya nih teman-teman ya, lead AVL ini posisinya di jam berapa? Jam 2 ya. Ya kurang lebih jam 2 ya, walaupun pas jam 2 sebenarnya ya. Kita bilangnya kurang lebih jam 2 ya kan? Lead 1 di mana nih? Jam 3 ya gitu. Lead 2 jam 5 ya, atau kurang lebih jam 4 jam 5 lah kurang ya gitu teman-teman ya. AVF jam 6, lead 3 di jam 7 ya. AVR di jam 10 atau jam 10 jam 11. Oke teman-teman ya, kita udah tahu di mana letak elektroda positifnya. Tinggal nanti teman-teman plotkan aja ya. Yang tadi tuh rangkuman arah utama atau vektor utama tadi ya gitu. Kalau yang masih searah dengan aksis jantung, elektroda positifnya atau elektroda positifnya yang dituju, defleksinya positif. Kalau yang ditinggalkan, defleksinya dominan negatif. Itu aja teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ambil dua elektroda positif ya. Nah, kita harus pilih nih yang bagus elektrodanya. Jangan yang letaknya di area yang sama, nanti nggak ada perbedaannya ya begitu. Kamu ambil misalkan lead 2. Oke. Lead 2 posisinya kan di jam 5 ya, atau jam 4 jam 5 lah kurang lebih. Oke. Nah, satu lagi Kamu ambil AVR. Nah, kamu kenapa nggak AVF? Ya, AVF masih satu area. Ya kan? Jam 5, jam 6, jam 7 masih satu area. Pasti hampir sama gambar EKG-nya, ya nggak? Nah, nggak bagus buat contoh. Kita ambil yang paling beda yaitu AVR. Posisinya di jam 10, jam 11. Elektroda positifnya, ya kan? Nah, sepakat ya? Kita ambil elektroda positif yaitu lead 2 dan lead AVR. Ingat, lead 2 posisinya di jam 4 jam 5, lead AVR posisinya di jam 10 jam 11 ya, begitu. Yuk perhatikan. Nah, awalnya teman-teman ya, awalnya kedua elektroda ini atau kedua lead ini hanya merekam garis isoelektrik. Oke. Nah, setelah ada aktivitas listrik di atrium, ya, kita kan tahu kemarin di video sebelumnya ya gitu, bahwa yang namanya aktivitas listrik di atrium, ya, arah utamanya atau vektor utamanya kan mengarah ke jam 4 jam 5, ya kan? Dan kita tahu gambaran EKG untuk aktivitas listrik di atrium adalah gelombang P, ya enggak? Nah, kita juga tahu juga lead 2 posisinya di mana, lead AVR posisinya di mana. Jadi kita udah bisa tahu kira-kira gelombang P yang terbentuk saat adanya aktivitas listrik di atrium, ya, apakah P-nya positif, apakah P-nya negatif di kedua lead tersebut, ya. Nah, menurut teman-teman di AVR gelombang P-nya positif apa terbalik? Terbalik, Pak Bu. Kenapa terbalik? Karena vektor utamanya kan mengarah jam 4 jam 5. Posisi AVR kan di jam 10 jam 11, makanya ditinggalkan, dijauhi. Makanya gelombang P yang terbentuk di AVR ya untuk EKG yang normal itu harus terbalik teman-teman. Jelas teman-teman ya. Nah, lanjut. Bagaimana lead 2-nya Pak Abu? Kalau lead 2 akan terbentuk gelombang P positif. Karena aksis jantung atriumnya atau vektor utama atriumnya mengarah atau menuju ya ke jam 4 jam 5. Nah, makanya lead 2
pasti positif, teman-teman. Ya, makanya di buku-buku kan selalu ditulis EKG yang normal, gelombang P-nya positif di lead 2, negatif di AVR. Karena sumber utama pacemaker-nya berasal dari mana? SA node. Kan begitu. Jelas ya? Gitu. Lanjut. Nah, jadi kalau Pak Bu tanya, gelombang P ini menggambarkan apa? Seperti yang Pak Bu jelaskan di video-video sebelumnya, jangan pernah bilang gelombang P itu kontraksi atrium, jangan. Kan kita udah sepakat yang namanya EKG itu adalah menggambarkan aktivitas listrik di jantung, di garis bawahi aktivitas listrik. Jadi gelombang P ini menandakan aktivitas listrik di atrium atau depolarisasi atrium, bukan kontraksi atrium. Jelas? Diharapkan dengan adanya aktivitas listrik atau depolarisasi atrium, diharapkan atrium bisa berkontraksi. Nah, begitu loh teman-teman, ya. Jelas ya? Pak Abu, kalau P itu depolarisasi atrium, berarti ada dong yang namanya repolarisasi atrium. Kok dari tadi yang ada cuman repolarisasi ventrikel, Pak Abu, yang digambarkan oleh gelombang T. Gimana dong, Pak Abu? Betul sekali. Ya, pasti ada yang namanya repolarisasi atrium. Cuman lambat lambat speednya, ya, sehingga apa? Pada saat terjadi repolarisasi atrium berbarengan dengan depolarisasi ventrikel. Makanya gelombangnya nggak ada. Kalah dengan kompleks QRS. Namun ada namanya, teman-teman. Namanya itu T, ya. T besar, A kecil, ya. T besar, A kecil. Itu menandakan repolarisasi atrium. Ingat, tidak ada gelombangnya, cuman ada namanya, ya, begitu. Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Jadi setelah dari atrium, ya, impuls terus berjalan masuk atau mampir ke AV node. Nah, ya enggak? Jangan lupa di AV node diapain? Diredam, Pak Abu. Yes, mantap. Betul sekali, diredam. Diperlambat, di-delay. Tujuannya untuk apa? Masih ingat ya? Yang nggak usah diulang-ulang lah. Oke. Jadi, teman-teman, ketika impuls masuk ke AV node, ya, mesin EKG ini bingung, ya. Loh, kok bingung, Pak Abu? Emang mesin bisa bingung? Ya enggak, maksudnya biar itu ya. Biar teman-teman lebih paham gitu ya. Mesin EKG bingung gitu. Kok nggak ada aktivitas listrik ya? Faktanya kan ada, namun diredam oleh Avino, ya. Nah, karena saking bingungnya mesin EKG, makanya mesin EKG hanya merekam garis lurus, ya, atau garis isoelektrik yang biasa kita kenal dengan istilah PR segmen. Jelas, teman-teman? Ya, ya baik di AVR maupun di lead 2, ya. Gitu. Oke. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, berikutnya ya, setelah impuls diredam di AV node, impuls terus berjalan ya, masuk ke sistem konduksi ventricle atau Purkinje ya, begitu. Ya, ingat ada tiga step ya kalau kita buat slow motion. Yang pertama area septal ventricle dulu, yang kemudian kedua ventricle, kemudian kemana? Basal ventricle. Yuk kita bahas yang septal dulu. Masih ingat ke arah septal ventricle vektor utamanya kemana? Ke kanan atas atau ke arah jam 10, jam 11. Nah, jadi kita bisa memprediksi nih kira-kira gelombangnya bagaimana di AVR, bagaimana di lead 2, ya. Karena arahnya ke arah jam 10, jam 11, di sana ada AVR, maka di AVR
gelombangnya harus positif defleksinya. Positif kecil, ya begitu. Karena area septal itu ya nggak segede otot ventrikel ya, gitu. Das ya. Bagaimana lead 2-nya Pak Abu? Lead 2 kan posisinya di jam 5, jam 6. Sementara vektor septal ke arah jam 10, jam 11. Ya, maka defleksinya negatif di lead 2. Jelas teman-teman? Oke, lanjut. Berikutnya step yang kedua adalah kedua ventrikel yang warna merah tuh teman-teman ya. Kemana arah utamanya? Ayo. Ke kiri ke bawah Pak Abu. Ke arah jam 4, jam 5. Yes, betul sekali. Jadi ke arah jam 4, jam 5 berarti kan meninggalkan jam 10, jam 11. Di jam 10, jam 11 ada AVR. Makanya nanti di AVR EKG yang terbentuk adalah defleksi negatif ya, warna merah seperti ini tuh. Ya, teman-teman ya. Oke. Bagaimana lead 2-nya Pak Abu? Ya lead 2-nya kan dituju. Ya, dituju oleh aksis ventrikel. Aksis kedua ventrikel atau vektor utama ventrikel. Ya kan? Karena dituju ya nanti defleksinya positif. Sama warna merah juga. Plus. Nah, satu lagi yaitu basal ventricle. Sama arahnya ke kayak septal, ke kanan atas. Mengarah jam 10, jam 11. Mengarah ke AVR. Makanya di AVR gelombangnya kecil positif. Lead 2-nya kecil negatif teman-teman. Karena lead 2-nya kan di jam 4, jam 5 ditinggalkan. Udah selesai nih. Ya. Nah, depolarisasi dari endokardium ke epikardium. Nah, berikutnya apa Pak Bu? Nah, kalau ini kan Pak Bu nggak jelaskan ya di awal ya tentang bagaimana proses aktivitas listrik di satu sel ya gitu. Jadi ada yang namanya fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah pada saat fase 2 itu namanya fase plateu, yaitu muatan positif yang masuk dan yang keluar itu seimbang teman-teman. Nggak ada perbedaan. Makanya gambaran EKG yang terbentuk hanya garis lurus atau isoelektrik atau yang biasa kita kenal dengan ST segmen ya. Makanya teman-teman kalau mengidentifikasi perubahan gambaran EKG karena iskemi ataupun occlusion pada arteri koroner ya yang kita lihat yaitu ST segmennya apakah mengalami depresi ataupun mengalami elevasi ya gitu. Nah, ini materinya ada di di step kedua ya gitu. Step kedua analisis ya. Kalau teman-teman baca STEMI ya lebih dari 10 detik ya masih belum bisa baca EKG STEMI-nya ya gitu ya. Biasanya kalau sama Pak Bu nggak ada 10 detik langsung bisa membaca akut STEMI bla 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 ya begitu. Gampang itu mah ya. Lanjut. Nah, setelah itu apa? Repolarisasi ventrikel teman-teman ya. Nah, kita kan tahu bahwa yang namanya repolarisasi ventrikel berlawanan arahnya dengan warna merah dengan depolarisasi ventrikel ya kan? Jadi repolarisasi ventrikelnya dari jam 4 jam 5 ke arah jam 10 jam 11. Ya enggak? Tadi kan yang warna merahnya atau depolarisasi ventrikelnya ke kiri ke bawah ke arah jam 4 jam 5. Makanya repolarisasi ventrikelnya dari jam 4 jam 5 ke jam 10 jam 11. Ya enggak? Dong, jangan bingung. Ya kan? Karena Pak Bulet kayak bingung apa pusing ini. Diseruput dulu kopinya teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi arah repolarisasi ventrikelnya ke arah jam 10 jam 11. Jadi mengarah ke AVR. Kita kan tahu ya, aktivitas listrik saat repolarisasi ventrikel kan digambarkan oleh gelombang T. Ya. Nah, nanti kita bisa tahu kira-kira gelombang T-nya di lead itu positif apa negatif ya. Begitu teman-teman ya. Gitu. Karena arah repolarisasi ventrikelnya mengarah AVR,
atau mengarah ke 10 jam 11, maka gelombang T di AVR harus terbalik, teman-teman. Ya, awas jangan tertukar nih. Kalau repolarisasi kalau dituju atau searah malah terbalik atau defleksinya negatif. Tapi kalau yang ditinggalkan seperti lead 2 harus positif ya. Begitu. Selesai teman-teman ya. Jantungnya satu, gambarnya beda. Ya enggak? Makanya teman-teman jangan berharap semua gambar EKG di lead itu jangan berharap sama semuanya. Karena elektroda positif itu diletakkan dari titik dan sudut pandang yang beda-beda. Makanya gambar yang terbentuk ya tidak akan sama, teman-teman. Ya, jelas ya? Oke. Nah, tolong perhatikan nih. Takutnya ada salah persepsi lagi nih ya. Nah, ini kan ada gelombang R kecil ya, teman-teman. Nanti di lapangan, teman-teman. Teman-teman jangan nuntut harus ada gelombang R kecil seperti ini. Ya, terus kalau misalnya nggak ada gelombang R kecilnya berarti abnormal katanya. Bukan begitu cara baca EKG. Ya, yang penting teman-teman ya, simpel saja, jangan dipersulit EKG itu ya. Normal kompleks QRS jilid AVR harus dominan negatif. Jelas? Harus bagaimana? Kompleks QRS di AVR harus dominan negatif ya. Jelas ya teman-teman ya? Kalau teman-teman menemukan kompleks QRS di AVR dominan positif, pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah. Masalahnya apa Pak Bu? Ya mungkin salah pasang elektroda mungkin, atau memang benar ada masalah di sistem konduksi jantungnya, bisa aja teman-teman ya. Gitu. Oke ya. Maka kita belajar EKG ya yang semestinya gitu loh. Jangan cuma apa itu tes dos materinya ya. Oke, materinya seperti itu dibilang dijamin bisa baca EKG ya nggak mungkin lah teman-teman. Lanjut ya. Oke. Lihat di lead 2 teman-teman. Nanti teman-teman jangan nuntut harus ada gelombang Q kecil seperti ini, ada S kecil begitu. Kalau nggak ada berarti abnormal. Bukan begitu cara baca EKG teman-teman ya. Ada waktunya nanti yang namanya Q patologis atau S patologis ya. Begitu. Yang penting normal EKG ya di lead 2 kompleks QRS-nya harus dominan positif. Jadi kalau lead 2 kompleks QRS-nya dominan negatif, itu berarti ada masalah, teman-teman. Gampang kan kalau cuma menentukan normal atau abnormal ya, begitu. Cuma masalahnya apa ya? Kita harus belajar lagi kan begitu. Ya. Lanjut. Begitupun gelombang P ya, gelombang P harus positif apa negatif di AVR ya. Positif di lead 2. Nah, T juga ya, ingat T selalu negatif di AVR ya. Selalu positif di lead 2 ya, begitu. Jelas ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih dalam hati ya kan. Pak Bu, tadi Pak Bu bilang ada aksis atrium ya yang diwakili oleh gelombang P, oke. Aksis ventricle diwakili oleh kompleks QRS. Ada lagi aksis repolarisasi ventricle diwakili oleh gelombang T. Sebenarnya dalam membaca EKG mana yang harus kita hitung aksis jantungnya Pak? Ya kalau kita pakai standar dalam membaca EKG ya cukup aksis jantung ventricle teman-teman ya. Cukup itu aja. Oke. Ya kalau dokter jantung mah harus tahu aksis gelombang T gimana ya. Begitu. Kalau dokter jantung nggak tahu aksis gelombang T, nggak tahu ya. Ya nanti ya gimana ya? Memang nggak pernah jarang dipakai. Tapi kalau menurut aku penting juga aksis gelombang T itu. Ya. Ya, apa pentingnya Pak Bu? Ya mungkin teman-teman menganggap gelombang T-nya itu abnormal, padahal mah normal. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman menganggap gelombang T-nya abnormal, apa ya atau sebaliknya normal padahal abnormal. Begitu ya.
Jadi bisa aja bagaimana kita harus belajar namanya aksis gelombang T ya. Tapi untuk sementara teman-teman ya, cukup yang standar saja ya. Standar seluruh dunia istilahnya kalau kita baca EKG ya cukup kita hitung aksis ventricle yang diwakili oleh kompleks QRS ya gitu. Ya, kita kan udah tahu tadi bahwa yang namanya aksis jantung ventricle normalnya mengarah ke jam 4, jam 5. Iya enggak? Yang warna merah tuh. Nih seperti gambar ini ya. Nah, yang namanya elektroda positif ya, ya diumpamakan seperti kamera ya, diletakkan dari di titik sudut yang beda-beda ya. Kamera ini atau elektroda positif ini akan memotret objek. Siapa objeknya? Ya, misalkan rumah ya. Rumah ini sama dengan jantung. Rumahnya menghadap kemana? Sama saja aksis jantung ventrikelnya kemana nih arahnya. Ya, begitu. Nah, dari gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa rumahnya itu menghadap ke kamera 2. Ya enggak? Jadi kalau ditanya, kalau keenam kamera ini memfoto secara bersamaan, kira-kira gambar rumah mana yang paling jelas? Kamera 2 Pak Bu. Kenapa? Ya karena rumahnya menghadap kamera 2. Kamera mana lagi? Ayo. Kamera AVR teman-teman ya. Oke, kalau kamera 2 akan menghasilkan gambar kompleks QRS yang gambar rumah yang jelas dari depan rumah. Kalau kamera AVR menghasilkan gambar rumah jelas dari belakang rumah. Ya enggak? Nah, tinggal kita aplikasikan apa kita convert ke kompleks QRS. Jadi lead 2 kompleks QRS-nya paling jelas gambarnya, di AVR jelas tapi terbalik. Di lead 2 jelas positif. Ya, nah, gitu loh teman-teman. Jangan bingung, kalau bingung diulang-ulang lagi videonya ya. Pasti bisa kok ya. Jadi syarat belajar EKG ya selain fokus dan sungguh-sungguh sabar teman-teman. Bahasa Jawanya alon-alon. Insya Allah kelakon. Ya, yang penting teman-teman tekun ya. Mau bersabar terus sungguh-sungguh ya. Bingung ya tinggal japri Pak Bu. Atau nanya di grup ya. Nanti grup grup kita ya kita buat untuk ini aja apa namanya. Nah, tanya jawab yang sudah paham. Kalau ada yang nanya tolong dijawab ya gitu. Jangan langsung Pak Abu ya. Silakan teman-teman diskusi ya. Latihan di sana ya gitu. Oke lanjut. Nah sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman jangan menyepelekan yang ini area positif dari lead masing-masing tadi. Mau lead 1, mau lead AVF, lead 2, lead 3 ya. Di mana letak elektroda positifnya ya. Oke. Di mana letak area negatifnya. Jadi kalau aksis jantung ventrikelnya masih mengarah ke area positif ya dari lead tersebut ya, maka gambaran kompleks QRS-nya harus dominan positif. Begitupun sebaliknya ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, dikit lagi untuk video ke-6 ya. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di sini kan tidak di lead AVR tidak ada gelombang R kecil. Jangan nuntut harus ada gelombang R kecil. Jangan teman-teman ya, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kompleks QRS di AVR pada EKG ini masih dominan negatif ya, gitu. Nah, lihat di lead 2 nggak ada gelombang Q. Normal nggak? Ya nggak masalah ya. Yang kita waspadai ya hipatologis kan begitu. Nanti kita belajar di step kedua. Yang penting kompleks QRS di lead 2-nya dominan positif ya. Nah, ya. P di AVL terbalik, P di lead 2 positif. T-nya terbalik di lead 2, T-nya positif di lead 2 ya. Oke. Saya rasa itu saja teman-temannya untuk video ke-6 ya. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan di video ke-7 ya. Gitu.